Halo. Halo semuanya, Perkenalkan nama saya Sufianti. Perkenalkan, nama saya Tessa Febianti. saya Marisa Putra. Saya Muhammad Satri Ajis. Perkenalkan, nama saya Nur Indayana dan kami dari kelompok 10. Di sini kami membahas mengenai proses pengambilan keputusan yang ada di organisasi. Organisasi yang kami ambil adalah organisasi Kogito Visip Unsri. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk pembuat keputusan atau decision making man. Keputusan yang diambil pun dapat berdampak jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian, proses pengambilan keputusan sering terjadi di dalam suatu organisasi. Nah, keputusan yang diambil ini nantinya akan mempengaruhi cara pencapaian tujuan yang hendak diraih. Pengambilan keputusan merupakan proses untuk mengatasi permasalahan melalui berbagai alternatif yang telah direncanakan dan dianalisis sebelumnya. Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang memiliki manfaat terbesar dengan resiko yang minimal. Melalui proses pengambilan keputusan dapat memudahkan manusia dalam menentukan keputusan yang terbaik dalam proses pencapaian tujuannya. Menurut Herbert Asimov, terdapat 3 proses dalam pengambilan keputusan. Proses tersebut adalah kegiatan intelijen, kegiatan desain, dan kegiatan pemilihan. Pertama, kegiatan intelijen. Kegiatan intelijen merupakan kegiatan yang menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan. Proses pengambilan keputusan yang kami ambil adalah pengambilan keputusan oleh organisasi Cogito Visip Unsri yang mengadakan festival keilmiahan. Cogito merupakan organisasi ilmiah yang ada di Visip Unsri dan merupakan bagian otonom dari organisasi Yurid di Universitas Sriwijaya. Tujuan dari Kogito yaitu meningkatkan kemampuan Kogitors di tingkat nasional dan membawa nama Kogito ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadikan tempat untuk mahasiswa berproduktif dan berprestasi. Kogito memiliki kegiatan tahunan yaitu festival keilmiahan. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ajang bagi mahasiswa untuk membangun kreativitas, ide, gagasan, dan semangat bagi mahasiswa. Festival Keilmiahan 2019 Kogito mengadakan lomba debat, esai, fotografi, dan puisi. Untuk acara Festival Keilmiahan 2020 beda dengan tahun sebelumnya. Ini dikarenakan dengan adanya pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 membuat Universitas Sriwijaya memutuskan untuk melakukan perkuliahan secara daring. Adanya keputusan ini membuat organisasi Kogito harus memutar otak agar tetap bisa melaksanakan Festival Keilmiahan 2020. Selanjutnya, bagian kedua merupakan kegiatan desain. Kegiatan desain merupakan kegiatan yang mencakup pembuatan, penganalisisan, dan pengembangan rangkaian kegiatan yang mungkin akan dilakukan. Pada awalnya, kegiatan festival keilmiahan ini dilaksanakan oleh organisasi Kogito secara tingkat fakultas. Kogito merupakan organisasi yang baru berjalan 2 tahun, sehingga perlu perkembangan secara bertahap. Melalui proses diskusi di antara BPH Kogito, Festival Keilmiahan tahun 2020 ini direncanakan akan dilaksanakan tingkat universitas. Selain itu, Festival Keilmiahan tahun 2020 direncanakan dilaksanakan pada bulan September. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, maka Kogito harus merombak semua rencana program kerja yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Terdapat berbagai macam alternatif untuk menentukan nasib Festival Keilmiahan pada tahun 2020. Alternatif tersebut adalah alternatif pertama, Kogito berencana untuk melaksanakan Festival Keilmiahan pada bulan September dan dilaksanakan tingkat universitas. Untuk alternatif pertama ini susah untuk diwujudkan karena Kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang melarang kampus untuk mengadakan kuliah tatap muka. Alternatif kedua, tujuan awal dari organisasi Kogito adalah meningkatkan kemampuan anggota Kogito di tingkat nasional, membawa nama Kogito agar dikenal oleh seluruh mahasiswa Indonesia, juga menjadi ajang bagi para mahasiswa untuk saling melakukan kegiatan berproduktif dan berprestasi. Acara Festival Keilmiahan ini merupakan acara yang dapat mewujudkan tujuan Kogito tadi. Oleh karena itu, acara ini tidak boleh dibatalkan. Alternatif ketiga, mengingat angka pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin meningkat,
maka acara ditunda. Untuk alternatif ini, acara tidak dapat ditunda terus-menerus karena kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Alternatif keempat, festival keilmiahan dilaksanakan secara daring dan dilakukan pada bulan Oktober. Selain itu, sistemnya diubah menjadi tingkat nasional. Untuk alternatif ini dapat diwujudkan karena menggunakan sistem daring. Pada masa pandemi seperti ini, menggunakan sistem daring sudah menjadi hal yang lumrah dan mudah untuk diaplikasikan. Saya akan menjelaskan tentang pemilihan kegiatan. Nah, pemilihan kegiatan adalah pemilihan serangkaian kegiatan tertentu dari alternatif-alternatif yang sudah tersedia. Nah, untuk saat ini kita tengah dihadapi oleh pandemi COVID-19, yang mana hal ini tentu saja membatasi ruang gerak kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan serba online, termasuk dengan pertemuan-pertemuan. Kogito yang mengadakan acara ilmiah secara daring itu merupakan pilihan alternatif terbaik untuk saat ini, karena dengan menggunakan kegiatan ini secara daring, tentu saja hal ini akan mempermudahkan Kogito untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena Kogito tidak memerlukan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk para peserta lomba. Dengan melakukan kegiatan ini secara daring, Kogito mengubah tingkat lomba ini menjadi tingkat nasional, bukan lagi tingkat universitas. Nah, hal ini merupakan suatu keuntungan dari Kogito yang diperoleh dari kegiatan daring ini. Nah, untuk melakukan acara festival keilmiahan ini secara daring itu merupakan keputusan yang dapat memperoleh manfaat yang terbesar dan resiko terkecil. Nah, berdasarkan pembahasan, begitulah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kogito dalam rangka mengadakan festival keilmiahan pada tahun 2020. Pada dasarnya, manusia selalu dihadapkan pada suatu masalah, begitu juga dengan organisasi. Dalam proses penyelesaian masalah, selalu dihadapkan dengan sejumlah alternatif yang dapat dipilih, dan pastinya alternatif tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing. Dengan dipilihnya keputusan yang diharapkan akan membawa manfaat terbesar ini, tujuannya agar dapat memberikan harapan terhadap keputusan yang mencapai hasil yang potensial.